Mari berhenti melihat orang dengan HIV sebagai aib dan nista. Mereka layak menyambung hidup dan berdaya dengan dukungan kita. Satukan langkah, cegah HIV. Semua setara, akhiri AIDS. Penularan HIV karena dia LGBT kayak gitu. Kalau AIDS diobati, HIV ya dirangkul dong. Dilihat dulu mungkin ya di kelaminnya ada apa dulu kayak gitu. Terus kita pahami kepada masyarakat luas bahwa ibaratnya seperti ini kita punya rumah nih. Rumah kita udah kemasukan ular nih, ular lagi. Video ini sepenuhnya hanya untuk pengetahuan penyakit menular seksual dan tidak dimaksudkan untuk mendukung salah satu pola perilaku orientasi seksual di masyarakat. Bagi yang tidak suka di-skip aja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang sahabat Ngopi, apa kabar? Ketemu lagi kita di acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Masih bersama saya, Ayu Rati. Dan hari ini kita akan mengusung tema sesuai dengan Hari AIDS Sedunia, yaitu tentang HIV AIDS. Di mana kita sudah kedatangan dua narasumber yang penuh inspirasi, yaitu yang pertama ada Megan Kimorales dari Yayasan Gaya Dewata. Beliau juga disebut sebagai komunitas pelangi. Kemudian yang kedua yaitu Dr. Ana Agung Ariguna Kaika Silayukti, spesialis kulit dan kelamin. Langsung saja kita kenalan dengan dua narasumber kita. Terima kasih Kak Rati. Jadi hai, kenalin saya Megan Kimorales. Jadi saya sendiri dari komunitas Transpuan, di mana saya juga bekerja di Yayasan Gaya Dewata, di mana organisasi berbasis komunitas LGBTIQ dalam penanggulangan HIV/AIDS di Bali. Jadi untuk komunitas sendiri itu kami di Bali sendiri sudah ada ya, di mana juga kita dinaungi oleh Yayasan Gaya Dewata sendiri, teman-teman yang seperti LGBT kayak gitu, mungkin dari lesbiannya, gay, biseksual, transgender atau transpuan saat ini gitu. Jadi kita tuh udah ada payungnya di Bali kayak gitu. Jadi kita itu sering diberikan sosialisasi tentang informasi penggunaan pencegahan dan bagaimana penularan HIV/AIDS itu sendiri kayak gitu. Gitu, berarti ada payung di Bali yang tentunya mewadahi tentang teman-teman kalau misalnya ada penyintas atau terkena HIV/AIDS itu ada wadahnya gitu ya. Ada. Oke, sebelum saya tanya lebih jauh tentang komunitasnya nih, pasti teman-teman juga ingin tahu ya, siapa sih Kimora ini gitu. Boleh cerita nggak kayak gimana? Siapa sih Kimora ini? Iya, boleh. Ya, jadi Kimora sendiri itu mungkin Kimora lahir ya, itu memang laki-laki gitu. Pada saat lahir Kimora laki-laki memiliki penis gitu ya. Tapi pada saat udah dewasa Kimora itu memilih identitas gender yang berbeda dari saat jenis kelaminnya dilahirkan pada saat itu. Ketika Kimora mulai dewasa, Kimora mulai menentukan identitas gendernya Kimora sendiri, bahwa Kimora lebih nyaman kalau sebagai seorang perempuan kayak gitu. Kalau dibahasakan di umumnya itu perempuan sosial. Tapi kalau dibahasa khususnya itu kita namanya transpuan, di mana transpuan itu dari kata transgender perempuan, di mana transgender itu kalau biasa di bahasa umum itu waria, gitu, wanita pria kayak gitu. Jadi Kimora lebih nyaman sebagai seorang transpuan kayak gitu. Jadi Kimora sendiri itu lahir di salah satu kabupaten di Bali. Kabupaten di Bali aja lah ya. Kayak pada tahun 90-an itu, dan pada saat itu Kimora juga tinggal di daerah tersebut, dan juga mulai ke Denpasar itu dari tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 Kimora mulai tinggal di Denpasar dan mulai merintis menemukan jati diri Kimora, dan juga menemukan pekerjaan atau pekerjaan yang cocok untuk Kimora kayak gitu. Karena Kimora juga hobinya itu dari kecil emang suka nyanyi kayak itu, suka menari kayak gitu. Emang dari kecil emang udah kayak apa sih, lincah gitu sih rasanya gitu kan. Ayu gemulai gitu ya. Kayak dari kecil udah gemulai banget. Jadi kalau di rumah itu bawaannya pengen nari aja, dan bayangan dari dulu tuh pengen jadi sosok penyanyi yang di atas panggung kayak gitu. Dan pada saat tinggal di Denpasar pun Kimora punya wadah, punya panggung akhirnya kayak gitu, dan menemukan cita-cita Kimora pada saat kecil kayak gitu. Jadi disitulah Kimora mulai merintis menjadi seorang penghibur. Kimora sendiri seorang drag queen, di mana drag queen itu adalah penghibur untuk kalau biasanya tuh di bahasa
bahasa orang barat itu kita lip sync kayak gitu, jadi kita nyanyi kolok gitu. Nyanyi kolok, jadi penyanyi bisu cuma melip synckan penyanyi aslinya, tapi di satu sacara juga ada kayak hajatan pernikahan Kimora juga nyanyi sebagai biduan, sebagai penyanyi live-nya kayak gitu. Biasa juga jadi MC juga di salah satu produk kendaraan atau produk makanan kayak gitu. Dan selain itu juga Kimora sekarang profesinya sebagai staf data entry dan monitoring evaluasi di Yayasan Gaya Dewata Bali. Oke, sudah kegiatannya sudah banyak nih Kimora ya. Lumayan banyak. Oke, mungkin bertanya lagi lebih jauh mengenai hal itu. Sejak kapan sih Kimora merasakan nih ada perbedaan saya misalkan dengan anak-anak lainnya? Pasti sudah ada feeling dong, kok saya merasa bahwa saya lebih cenderung ke lebih ke wanita gitu, feminim gitu ya gitu. Sejak kapan sih merasakan hal-hal itu, perubahan itu? Ya. Kalau seingat Kimora sendiri itu, Kimora pun masa-masa SD itu nggak terlalu inget ya, cuman yang Kimora ingat tuh memang pada saat masih SD kelas 1 itu udah suka pakai rok kan. Oh gitu. Iya, pada saat itu pengen banget pakai rok kayak gitu. Terus pada saat sekolah itu Kimora lebih nyaman ngerasa itu kayak apa sih, yang ngondek-ngondek aja, apa sih ngondek kemayu gitu ya kan. Gemulai kayak gitu, jadi ngerasa aku perempuan kayak gitu. Dan itu Kimora rasa itu memang aku dari kecil kayak seperti itu, gemulai itu dari kecil gitu, kayak bukan dibuat-buat kayak gitu. Jadi kayak dari hati aku tuh ngerasa, oh aku tuh perempuan kayak gitu, tapi kenapa aku memiliki penis kayak gitu. Dan jadi karena semakin dewasa, semakin dewasa pun aku rasa pada saat SD dulu itu aku memang lebih banyak berteman dengan teman-teman perempuan kayak gitu, karena aku ngerasa teman-teman perempuan lebih nyaman untuk aku ajak berteman kayak pada bermain kayak daripada teman-teman laki yang pada saat itu teman SD ku itu kayak lebih untuk cowok-cowoknya tuh lebih apa sih, suka dihukum sama guru karena apa sih, suka bandel-bandel gitu. Dan aku prinsipnya aku nggak mau dihukum kayak gitu, jadi aku lebih nyaman bermain sama teman-teman perempuan yang hanya di sekolah, yang sering ngerjain kegiatan-kegiatan yang suruh oleh guru kayak gitu. Pada saat SMP pun gimana, SMP pun lebih umum pertemanannya ke cewek cowok kayak gitu, karena pada saat itu memang ada bulian udah mulai ada kayak gitu, jadi diteriakin bencong kayak gitu, terus udah ada kan di SMP. Daripada SMP itu udah ada, cuman teman-teman sekelas Kimora pada saat teman-teman sekelas itu walaupun beda teman-teman seangkatan beda kelas itu pun udah ada yang ngebully, ada yang enggak gitu. Dan banyak teman-teman Kimora yang cowok yang lebih enggak ngebully kayak gitu, lebih menghargai kayak gitu. Walaupun ada yang ngebully malah dilindungi oleh teman yang satunya kayak gitu. Kalau kamu nggak suka dengan Kimora, nggak usah kamu berteman kayak gitu. Aku nyaman dengan Kimora, aku berteman kayak gitu, karena nggak ada pengaruh buruk untuk aku berteman dengan Kimora kayak gitu. Gituin sama teman aku yang cowok itu. Dan sehingga aku ngerasa, oh ternyata di daerah pun temen aku udah punya pemikiran yang terbuka kayak gitu, luas banget. Jadi dari situ aku ngerasa nyaman banget ya berteman sama ini. Dan semakin banyak banget teman-teman cowok yang biasa banget berteman gitu. Kalau kerja kelompok itu lebih suka nyari kelompoknya sama Kimora, aku sama Kimora dong kayak gitu, yang cowok-cowoknya kayak lebih gitu. seru mungkin lebih ya. seru kayak gitu. Terus malah kayak sering jadi rebutan untuk teman-teman cowok untuk kerja kelompok sih pertama kayak gitu. Kalau untuk hal-hal lain mungkin lebih untuk jalan-jalan biasa, bermain biasa aja sih kayak gitu. Tapi untuk dari keluarga sendiri, dari keluarga Kimora sendiri nih, di lingkungan terkecil ya di keluarga itu, ada nggak pertentangan itu, misalnya dari ayah atau ibu, jangan terlalu feminim lah Kimora atau gimana, ada nggak? Kalau pada saat di rumah sendiri, karena Kimora di rumah itu tertutup, terus orang tua juga karena kan apa itu kerja gitu. Tapi Kimora kalau di rumah itu nggak terlalu menampilkan ekspresi gendernya kayak gitu. Karena aku di rumah aku sebagai laki-laki, ya aku berpenampilan sebagai laki-laki kayak gitu. Terus memang nggak terlalu gemulai kalau di rumah, karena lebih diem di rumah aja kayak gitu. Terus kalau pas lagi main sama teman-teman baru kayak mengekspresikan diri kayak gitu. Kalau pada saat di rumah enggak, jadi nggak ada dituntut untuk harus sebagai laki-laki kayak gitu dari keluarga sendiri sih. Tapi mungkin kalau dari selentingan teman-teman sekolah pada saat di jalan gitu, Kimora sendiri lagi sama keluarga diteriakin bencong gitu kan, bodo amat gitu, malah kayak
kakaknya Kimora itu ngerasa ngapain sih adik aku diterakin bencong gitu, emang dia tahu bencong seperti apa yang kayak gitu sih. Kalau aku sendiri aduh cuekin aja kayak gitu gitu aja. Terus dari keluarga sih nggak pernah ngarahin kamu harus lebih ke laki atau nggak pernah kayak gitu, karena Kimora emang masih bisa ngejaga untuk ekspresi gender tidak terlalu terlihat kayak gitu. Baik. Nah, terhubung juga dengan hal tersebut. Nah, sekarang itu kan banyak juga orang-orang yang HIV itu ya, positif HIV itu karena LGBT seperti itu ya. Ya mungkin di lingkungan Kimora itu juga pasti ada yang hal-hal seperti itu. Walaupun puji syukur sekarang Kimora tidak ya negatif ya dari HIV. Nah, pasti ada di lingkungan Kimora sendiri itu pasti ada yang positif HIV. Bisa cerita nggak hal itu tuh karena apa, kenapa, dan bagaimana Kimora untuk menjaga hal tersebut agar tidak terjadi nih sama diri Kimora sendiri? Ya. Jadi pertama Kimora mau memangkas dulu mitos yang ada di luar sana tuh bilang penularan HIV karena dia LGBT kayak gitu. Banyak banget kan yang membicarakan tentang itu. Pada saat ini Kimora pengen menegaskan bahwa penularan HIV itu bukan dari orientasi seksual mereka kayak gitu. Jadi penularan HIV itu memang pure dari perilaku seksualnya kayak gitu. Jadi bukan orientasi seksualnya. Apapun orientasi seksual mereka, apapun identitas gender mereka, itu tidak ada ngaruhnya tentang penularan virus HIV, karena penularan virus HIV itu satunya dari perilaku seksual kayak gitu. Nah, terus untuk teman-teman komunitas Kimora sendiri di LGBT memang untuk kasus HIV positif atau teman-teman ODIP itu memang ada kayak gitu. Terus bagaimana sih Kimora menyikapi itu ya, pertama karena Kimora juga bekerja di Yayasan Gaia Dewata sebagai organisasi yang penanggulangan HIV. Jadi Kimora di situ awalnya sebagai petugas lapangan. Petugas lapangan itu memberikan penyuluhan pada teman-teman komunitas, yaitu polisi kunci. Jadi memberikan edukasi apa itu HIV, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya kayak gitu. Nah, kita juga memberikan paket KIE, kondom yang kayak gitu untuk pencegahan penularan HIV. Terus juga merujuk teman-teman komunitas untuk ke layanan kesehatan, melakukan tes HIV berkala 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, dilihat dari faktor resiko mereka berperilaku seksualnya kayak gitu. Nah, untuk pendampingannya sendiri itu memang teman-teman komunitas, teman-teman transpuan atau teman-teman gay yang ODIP, yang orang dengan HIV positif itu, mereka lebih nyaman didampingin oleh teman-teman sesama komunitasnya kayak gitu. Jadi misalnya ada transpuan yang HIV positif, lebih nyaman didampingi oleh Kimora kayak gitu. Walaupun ada sendiri pendamping di layanan itu, pendamping ODIP namanya itu memang ada, tapi mereka lebih nyaman karena kita tuh biasa curhat. Jadi kita tuh situasi di lingkungan tuh kita sama-sama tahu bagaimana sih situasi di lapangan, jadi sehingga kita saling tahu, kita itu saling sharing kayak gitu, gimana sih supaya kamu tetap patuh minum obat, jangan sampai terstigma double karena identitas gender kita, terus ditambah dengan status HIV kita kayak gitu. Ketika bagaimana sih cara kita hidup di lingkungan kayak gitu. Sekarang kan banyak teman-teman komunitas itu perantau Kak, ya bukan asli Bali gitu. Memang ada orang Bali juga, tapi lebih banyak dari perantau di luar Bali, sehingga Kimora kayak menekankan ke teman-teman itu, kamu kalau mau tinggal di perantauan, berlakulah baik kayak gitu, karena identitas gender kita itu sudah terekspos, termarginalkan kan. Jadi nggak usah membuat hal-hal yang gampang dibully lagi, biar nggak distigma lagi kayak gitu. Jadi berlakulah seperti masyarakat umum kayak gitu, berlaku baik aja intinya gitu. Karena kalau kita baik, orang lain tuh bakal baik ke kita kayak gitu. Jadi gimana caranya itu sih yang biasanya Kimora selipkan ke teman-teman dampingan, supaya mereka tuh tetap bertahan hidup, terus selalu patuh minum obatnya kayak yang pertama kali Kimora tekankan tuh untuk patuh minum obat kayak gitu. Dan Kimora sering suka marah juga ke teman-teman ketika mereka tuh cerita, aku telat minum Kim karena semalam itu ketiduran gitu. Kimora tuh udah nggak mau nerima alasan gitu, langsung maki-maki di depan mukanya kayak gitu, sampai nangis maki-maki itu. Karena apa? Itu bukan buat aku, kata, itu pun buat kehidupanmu sendiri. Kamu sekarang mau sehat atau mau mati, gituin ya, kembali ke kamu masing-masing gitu. Demi kebaikan diri sendiri juga. Diri sendiri. Kimora hanya penyambung atau penjembatan, membantu mereka untuk mengakses obat kayak gitu aja. Ya, positif banget ya kegiatan yang Kimora lakukan selama ini. Oke, sebentar saya mau ke Dokter Ari dulu nih, Dokter.
Dokter, lalu oh ya, sebelum kita mulai ke Dokter Ali, kita minum kopi dulu deh. Ya, kita minum kopi dulu ya. Silakan. Iya. Kita ngopi dulu. Iya. Iya, sahabat ngopi, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita ke Dokter Ari Ayi ya. Dokter, saya mau nanya dari segi medisnya nih dokter. Nah, tadi kan Kim sudah cerita tuh bagaimana dulu Kim itu menjalankan aktivitasnya sehari-hari, dan juga teman-temannya juga ada beberapa yang sudah positif HIV/AIDS. Bagaimana dokter melihat keadaan ini? Atau ada nggak sih orang yang periksa gitu ke dokter? Terus apa sih ciri-cirinya dok orang-orang yang mengarah kepada HIV/AIDS itu sendiri, dok? Iya, makasih ya udah didatengin di podcast ini, terus ketemu sama temen nih, keren banget nih, saya jadi terbuka malah bukannya. Yakin ya, jadi enak untuk menyampaikan segalanya itu ya, dari apa yang kamu punya itu nggak mudah loh ya, Kim ya, nggak mudah ya. Iya betul dok. Baik, sebenarnya mungkin yang penting diketahui bahwa HIV itu sebenarnya bukan penyakit ya, tapi dia terinfeksi virus. Jadi virusnya namanya HIV. HIV, ya. Kadang-kadang orang bilang udah kena HIV gitu, bukan penyakitnya. Kalau dia sudah kena sindrom namanya AIDS. HIV itu virusnya yang menyerang daya tahan tubuh. Nah, kita kan punya daya tahan tubuh nih. Daya tahan tubuh kita ini terdiri atas sel darah putih. Salah satunya adalah limfosit, ada neutrofil, ada basophil, bla 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 yang lain ya. Nah, si limfosit ini yang berperan penting untuk kalau misalnya seseorang terkena virus. Nah, tiba-tiba dia menyerang itu ya, kekebalan tubuh istilahnya, sehingga mulailah berbagai macam penyakit akan muncul. Nah, kalau sudah penyakit-penyakit yang muncul, itu yang disebut dengan AIDS. Itu dulu pemahamannya ya. Soalnya kadang-kadang masyarakat belum tahu kita apa kena HIV gitu. Betul. Ya. Bahkan HIV diskriminasi gitu ya. Kalau AIDS diobati, HIV ya dirangkul dong, diajak biar dia sembuh agar tidak daya tahan tubuhnya itu menyerbu ke sel-sel yang lain, sehingga dia bisa bertahan untuk hidup. Nah, kemudian kalau ngelihat dari tadi, gimana sih kalau misalnya datang pasien ke praktek ya dengan gejala-gejala HIV. HIV itu sebetulnya nggak bergejala. Dia hidup nyaman dengan virus yang ada dalam tubuhnya. Dia bisa olahraga, bisa aktivitas, baik-baik aja. Nggak ada. Yang bermasalah tuh justru kenapa dia bisa HIV. Itu sebetulnya poinnya. Ya, bergejalanya itu adalah awalnya dari, kalau misalnya sekarang kita melihat ya, bahwa penularan penyakit HIV itu, dulu saya ingat waktu saya masih pendidikan ya, Kim. Jadi dulu itu masih didominasi oleh pengguna suntik. Apa sih namanya itu? Penasun ya. Jadi pengguna narkoba suntik ya. Jadi istilah tuh banyak banget Kim yang tahu ya. Saya malah banyak tahu. Ya, kemudian sekarang 10 tahun ya, 12 tahun lah kemudian baru saya tahu bahwa WHO sudah mengeluarkan bahwa yang tertinggi adalah orang-orang yang memang justru heteroseks. Heteroseksual. Iya, heteroseks. Jadi laki perempuan ya. Jadi ini bukan masalah bahwa dia adalah homoseks atau apa, tapi betul seperti yang dibilang oleh Kim bahwa perilaku kita. Perilaku itu kan banyak. Apa yang berpengaruh paling banyak adalah lingkungan. Nah, dari mana lingkungan itu bisa muncul? Karena mulai kita gampang, coba buka sekarang. Tek. Sosial media. Iya, sosial media ya. Mudah banget, dan itu anak SD bisa melakukan. Bisa akses juga. Anak SMP, nah itulah akhirnya perilaku. Ini sudah fenomena sosial yang global sekali, yang nggak bisa oleh dokter yang ngambil alih, kemudian komunitasnya mereka yang ngambil, nggak bisa, ini udah bersama. Ya, ini udah bersama, sehingga benar-benar yang namanya HIV/AIDS kita dimulai dari awal. Kalau saya sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin, saya kerjanya adalah bagaimana sih biar mereka itu tidak kena HIV/AIDS. Jadi pencegahan ya. Pencegahan. Itu salah satunya dari penyakit menular seksual. Itu yang harus kita screening sekarang. Nah, screeningnya ini yang berbagai masalah nih, banyak nih.
Gitu. Jadi kalau tadi dokter cerita tentang heteroseks gitu ya dok ya, berarti seseorang itu tidak hanya berhubungan seksual misalkan nih pria dengan pria gitu ya, berarti kemungkinan juga bisa antara wanita juga bisa, ke cowok juga bisa seperti itu ya dok ya. Jadi tidak menutup kemungkinan suami atau lelaki yang sudah menikah itu juga bisa ini ya belok ke cowok juga gitu ya dok ya, ternyata ya dok ya. Memang seperti itu yang terjadi sekarang. Artinya kan kita kembali ke perilaku. Jadi kenapa bisa terjadi HIV? Itu yang penting. Jadi kalau saya cerita tentang IMS ya, jadi infeksi menular seksual ya. Kalau infeksi menular seksual ini penyakit yang memang terjadi akibat hubungan seks. Kenapa bisa terjadi penyakit tersebut? Ya jelas terjadi kontak yang beresiko. Ya, benar. Dia jadi ini saya nih, karena dia pengalaman banyak banget, punya teman-teman seperti itu ya. Ya, jadi istilahnya apa tadi kalau misalnya praktisnya mereka melakukan hubungan yang tidak sehat ya. Nah itu sebetulnya Tuhan kan sudah menganugerahkan bahwa ada maaf nih agak-agak terbuka nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, dok, iya. Karena teman-teman juga butuh tahu juga informasi ini. Jadi ya. kayak lubang sama kunci, lubang sama kunci. Ya. Jadi sebetulnya kalau memang misalnya di tempat yang itu sudah disiapkan oleh Tuhan bahwa kalau dia melakukan hubungan di situ ada pelumas, ada kelenjar ya, itu gunanya sehingga tidak akan timbul perlukaan. Nah sekarang nih lagi banyak yang melakukan hubungan yang fantasi seks ya, fantasi seks ya, yang berbagai macam dan itu menimbulkan perlukaan. Kalau sudah terjadi perlukaan, yang terjadi mukosa ketemu cairan. Nah, cairan yang terinfeksi itu seperti sperma, vaginanya di cairan vagina, kemudian mungkin antar darah. Nah, itu ketemu, ya sudah terjadilah masuklah virus itu ya dok ya. Karena virus itu hanya bisa hidup di tempat di mana yang dia biasa hidup. Jadi adalah sel-sel tubuh manusia, sel manusia yang hidup. Kalau sel tubuh manusia yang mati dia nggak bisa hidup. Kalau misalnya kulit, sentuhan sama kulit orang yang nggak bisa, ya ludah pun nggak bisa. Ya kalau itu tempatnya memang masih intak atau belum terluka ya. Nah masalahnya terjadi sekarang adalah fantasi seksnya. Kalau fantasi seksnya beragam. Jadi misalnya dia berhubungan ciuman aja ya. Kalau ciuman misalnya terlalu dalam, bener ya Kim? Bener. Gimana sih ciuman terlalu dalam? Terlalu gebu-gebu. Kayak apa itu? Nggak bisa membayangkan. Tapi bisa melakukan. Tidak bisa dijelaskan. Iya, jadi kalau misalnya sudah ada darah sama darah, plek, terjadilah seperti itu. Ini saya istilahkan misalnya kalau pasien IMS nih ya datang tempat praktek ya, kamu mau jadi pasienku ya? Iya, siap. Oke. Aku nyaman banget deh kalau udah ketemu dokter konseling gitu, kalau aku pelayanan kamu konseling nyaman banget mau posisi apapun tuh kebiasaan curhat aja sama ibu gitu. Aku ibu. Oke, gini. Pertama kita kan harus bikin nyaman pasien. Memang itu karena biar bisa dia terbuka sama kita kan kenyamanan ya. Kadang-kadang pasien tuh kalau misalnya berhadapan-hadapan dokternya cuma nggak mau dia terbuka. Betul. Karena ini benar-benar ini serem nih dokternya. sangat benar-benar ini ya pribadi private ya. Jadi pasti saya nanyakan. Oke, siapa namamu nak? Nama saya Kim Ora. Oke, panggilanmu Kim. Kamu Kim cantik banget sih hari ini. Oke, Kim, saya ingin tahu nih. Kamu sebenarnya kan udah lama nih yang berprofesi seperti ini. Misalnya di profesinya apa ya yang beresiko tinggi lah ya. Kemudian kalau kamu pasangan seksmu seperti apa sih Kim? Misalnya kamu mau hubungan nih, kamu mencari orang yang seperti apa? Jadi ini udah bukan praktek lagi ya dok. Jadi ini udah kehidupan nyatanya Kimora sendiri kayak gitu kan. Jadi Kimora sendiri kan perilaku seksualnya itu memang benar-benar bisa dibilang beresiko banget kayak gitu kan. Karena Kimora pasangan seksualnya kan sama pria juga kayak gitu kan. Jadi pastinya ada anal seks di situ kayak gitu. Nah pada saat itu pun Kimora pengen cerita dulu nih sedikit dari pengalaman. Kalau dulu tuh Kimora pada saat masih remaja banget gitu, masih belum terpapar informasi tentang HIV, tentang kondom pun masih sangat tabu banget. Pada saat itu Kimora melakukan hubungan seksual itu sangat beresiko banget dok. Gimana?
Coba pada saat beresikonya kayak itu, apa? Beresiko itu jadi Iya gini. enggak ya, harus kita tahu iya. ya. Kimora masih tabu banget dengan segala informasi HIV, nggak ada kondom, nggak ada. Nah, jalan-jalan lah keluar sama teman-teman komunitas kayak gitu, ketemu pasangan di satu hotspot gitu, satu taman lah di Bali kayak gitu. Nah, kita janjian pulang ke kamar, ke kosan kayak gitu. Ke kosan itu udah berhubungan seksual aja kayak gitu. Berhubungan seksual pada saat itu Kimora posisi sebagai role-nya itu bottom. Bottom itu si Bottom penerima. itu di bawah. Di bawah. Ya kalau kata laki perempuan, bottom ini yang jadi perempuannya kayak gitu. Nah, Sorry kalau kasarnya itu yang dimasukin. yang dirojol. Yang Itu istilah lagi, itu rojol gitu ya. Nanti kalau misalnya saya nanya sama pasien itu kalau terbukanya kayak dia boleh dong, dirojol gitu. Dirojol, kayak gitu. Nah, itu satu malam itu bisa 3 kali pasangan berbeda dok. Dan itu Kimora selalu jadi bottomnya, selalu menerima itu nggak pakai kondom, iya, oral seks iya, anal seks iya, kayak gitu. Itu praktisnya ya. Praktisnya seperti itu. kayak gitu. Dan itu memang terjadi sampai saat ini pun terjadi pada teman-teman remaja sekarang yang belum dapat informasi tentang kondom dan HIV kayak gitu. Nah, dan saat itu juga semakin kedepannya Kimora itu rasa dan untungnya itu pada saat itu Kimora punya teman yang satu kabupaten asal, dia lebih dulu bekerja di satu organisasi yaitu Yayasan Gaya Dewata. Dia yang merujuk Kimora untuk melakukan tes HIV pertama kali ke puskesmas, dan di situ Kimora melakukan tes HIV dan diberitahu hasilnya negatif, HIV-nya negatif, IMS-nya negatif, dan dokter menyarankan 3 bulan lagi harus datang, dibilang harus datang kayak gitu. Kamu tahu kan kenapa seperti itu? Iya. Ada fase jendela, ya, fase di mana masuknya virus ke dalam ini, tapi dia belum menimbulkan gejala. Jadi nanti setelah 3 bulan kita ulang lagi tes, ya, bukan menimbulkan gejala, dia belum ternampak pada hasil laboratorium. Artinya pada tes pertama itu tidak nampak di hasil ya dok ya. Baru kemudian kita ulangi 3 bulan kemudian, baru kemudian kita tahu pastinya bahwa seseorang itu positif atau tidak. Tapi itu sudah, ya, tapi itu sudah bisa dipastikan ke 3 bulan itu ya dok ya. Oke. Karena kan kita anggap bahwa yang waktu pertama kali kita datang itu yang melakukan hubungan seks, kemudian 3 bulannya baru beredar itu si virusnya, tapi belum tampak di hasil darah. Oh, baik. Oke. Pada saat dokter menerangkan 3 bulan lagi kamu harus datang, di situ Kimora pikir dan ya ampun, ini berarti negatif palsu ya, dalam hati aku gitu. Negatif palsu, berarti aku 3 bulan lagi harus datang. Tapi terus nggak mikirin berhenti berhubungan seksual, terus tetap melakukan hubungan seksual. Ya, itu perilaku ya. Perilaku. Pada saat itu perilaku seksualnya masih sedang menggebu-gebu banget, masih remaja-remajanya ada masih bening-beningnya kayak gitu, masih jadi rebutan kan. Nah, pada saat itu pun udah 3 bulan dirujuk lagi ke puskesmas dan melakukan tes HIV dan IMS sampai swab depan belakang, swab penis sama swab anus kayak gitu. Terus hasilnya semua diterangkan oleh dokter semuanya negatif kayak gitu. Dan di situ Kimora bersyukur banget, ya ampun, ternyata baru diterangkan tuh kamu perilaku seksualnya sangat berisiko banget karena kamu nggak pernah pakai kondom, gonta-ganti pasangan dalam semalam tuh bisa berkali-kali gonta-ganti pasangan. Di situ udah mulai Kimora, oh ini ya gitu, ternyata di situ ada kondom. Oh berarti mulai saat ini aku harus mengurangi perilaku seksual aku yang tidak aman ini. Aku cuma sendiri diberikan kondom oleh puskesmas, pakai bekal di rumah katanya. Jadi setiap kali berhubungan seksual harus pakai kondom. Di situ kamu pakai nggak? Pakai. Pada saat itu Kimora berhenti dulu berhubungan seksual, perilakunya berhenti dok, karena kayak kamu di brainwash sama dokter itu ya. Iya, jadi mulai untuk menata diri lagi, takut karena udah dibayang-bayang dengan bakal jadi begini kalau kamu HIV nanti seperti ini kayak gitu. Jadi mulai dari situ, dari situ Kimora untuk mencari tahu pada teman Kimora tersebut, cari tahu tentang informasi HIV itu apa sih, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya, bagaimana kelanjutannya kayak di situ Kimora banyak banget belajar. Nah dari situlah Kimora mulai dikenalkan ke Yayasan Gaya Dewata. Di situ Kimora banyak banget belajar tentang informasi HIV dasar, keberagaman gender, IMS, infeksi menular seksual tersebut, berbagai macam kondom kayak gitu. Nah dari situ Kimora mulai menata diri lagi kayak gitu. Ya ampun, ternyata saat itu kan punya pasangan, pasangan tetap nggak punya, cuma waktu itu. Pasangan gonta-ganti aja. Tapi gonta-gantimu itu apakah ada pasangan yang menetap? Nggak artinya ada. tetap pada saat itu nggak ada pasangan tetap, cuman setelah itu ada. Artinya setelah kamu didiagnosis negatif baru punya
beberapa tahunnya kayak gitu dong. Oh, jadi masih dong? Iya, Tapi sudah mulai menggunakan? Sudah mulai menggunakan kondom kayak gitu. Kamu tahu kan kalau kondom itu tidak 100% juga kan? Ya, Terus betul. gimana cara kamu tuh untuk menjaga lagi biar nggak ini apa? Kena kena virusnya penyakit. itu. Iya. Ya. Pertama Ya. penyakit kelamin deh dulu Ya, ya, karena kelamin penyakit ya, kelamin yang lebih itu gampang. jendela masuknya si HIV itu Ya. dari penyakit kelamin. Betul. Nah, entah itu karena Tuhan sudah memberikan jalan gimana gitu kan. Semakin sini kan saya semakin beriringan dengan hobi saya yang berkaitan dengan pekerjaan. Kerja saya itu adalah hobi saya. Di situ saya mulai sebagai bisa dibilang aku udah jadi artis ya itu. Aku sudah berharga. Jadi orang-orang yang mau mendekati aku tuh ada kriterianya kayak gitu. Nah, dari situ aku mulai ngerasa kayaknya anal seks ini pengaruhnya sangat besar banget untuk penularan HIV kayak gitu. Nah, dari situ Kimora mulai mengurangi anal seks di anal gitu ya, mengurangi di anal kayak gitu. So, Ya, saya jadi bingung. ya. Itu kenapa ya? Kalau misalnya pengen, maaf ya, Iya. ini kita buka-bukaan Mr. P itu masuknya kemana? Apa ke anal saja? Terus ke anus? Iya. Ke anus artinya kamu mengurangi ke anal, ke anus ya, sama ya. Karena Ke oral jadinya. Ke oral iya, Ke oral masih. masih. Kalau Tapi pakai sekarang- kondom juga. Oke ya memang. Kalau anal masih. Sekarang Kimora di anal enggak Oh, mau, gitu. tapi nganal iya. Ngerti gimana coba deh? Iya. Ngerti nggak? Ngerti nggak coba deh? Berarti Kak Kim ini mengurangi resiko itu dengan tidak melakukan anal sebagai seks. penerima. Dirojol, udah nggak mau dirojol. Dirojol. Tapi itu akan berisiko kepada orang yang dirojol dong. Iya, betul. Tapi karena Kimora sendiri HIV negatif terus konsisten pakai kondom, Kimora ngerasa itu lebih aman. Lebih aman. Lebih kayak aman buat Kimora dan Kimora juga si pasangan seksualnya. Satu lagi, saat mana kamu menggunakan kondom? Saat mana? Ya pada saat apa? Saat melakukan hubungan Nah seksual. ini nih bertemu nih, cium 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 cium. Cium. Dus salah. Cium cium Ya. ya. Kemudian ini saya mau kontak seks nih, pasang dulu gitu. Apa waktu kamu udah cium-cium kamu udah pasang? Soalnya tuh hati-hati banget, udah gesek-gesek udah kena loh. Belum, pokoknya pada saat kalau gesek-gesek itu bisa ada penularan kutu bayur kan. Iya. Nah, di situ udah Kutu bayur. Kutu bayur. Kutu bayur, udah kutu kelamin. oh, Kutu bayur kan namanya. Apa namanya di iya. medis dok? Kutu kelamin kan. Pedikulosis. Nah, masa medisnya Kimora agak hafal Iya, tuh. kutu Kutu bayur hakikatnya. Kayak gitu. Lanjut. Nah, dari situ lah Kimora, makanya kenapa Kimora kalau nyari pasangan seksual sekarang itu bener-bener harus ngeliat dari atas bawah kayak gitu. Iya, tapi belum selesai tuh. Saat mana? Saat udah ereksi. Oh. Pada saat penis sudah ereksi baru dipasang kondom. Tapi pada saat Gitu ya. masih gesek-gesekan masih pakai sarung, celana, Celana. masih pakai celana kayak gitu. Kutu bayur. Kutu bayur. Oke sih. Iya. Kutu bayur. Jadi pokoknya Kimora tuh harus melihat dulu pasangan seksualnya. Jadi Kimora untuk melakukan hubungan seksual tuh nggak mau mati lampu, harus lampu terang. Karena Kimora harus melihat itu kelamin si pasangan seksual itu apakah benar-benar bersih atau ada titikan-titikan reruntuhan. Putih, Ya. maksudnya karena kutil kelamin, kemudian ada luka pada Luka kelamin. kelamin, Jadi itu kayak tempat gitu. masuknya loh ya. Betul. Jadi biar masyarakat berarti biar tahu. Kimora mengidentifikasi dulu ya soalnya. Karena dia sudah tahu kan dari awal bahwa memang IMS itu sebagai jalan masuknya Jalan masuk virus HIV HIV. ya. Oke, bagus sih menurut saya ya. Artinya dia sudah untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat awam memang harus diperhatikan. Kalau memang kita nggak bisa tertutup dengan kondisi seperti yang dialami oleh Kim ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mencegah, dan itu buat diri sendiri ya Kim ya. Ya bagus banget sih masalahnya Kim sudah kita buka di sini ya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya boleh aku nanya pribadi ya. Ini kan dokter nih mau tanya sama pasiennya. Kim, kamu pengen punya anak? Pengen punya anak, pengen punya ada yang meneruskan dari terah keluargamu gitu, kerajaan gitu, jadi princess atau prince. Oke. Ya kalau Kimora sendiri masih kayak lebih ke umum ya dok. Keinginan untuk punya anak itu memang ingin kayak gitu, pengen banget memiliki anak, pengen mendidik anak dengan cara yang sangat terbuka kayak gitu. Jadi ya pengen punya anak. Kamu sekarang?
Gimana? Tanya dia. Sebelum Kim jawab nih, Kim ini sekarang gimana gitu kan? Pasti penasaran juga nih, Kim ini sekarang gimana? Kita ngopi lagi. Iya, silakan diminum dulu dokter. Tidur. Kita nggak tidur ya, dengerin Kim ngobrol. Oke, kita lanjutkan lagi nih untuk pertanyaan yang tertunda tadi. Gimana, mau dijawab nggak? Boleh. Terus gimana untuk Kim saat ini tuh gimana? Jadi begini, pertanyaan itu akan nyambung ketika misalkan ada teman-teman juga gitu yang sekarang menyadari bahwa dirinya itu berbeda gitu mungkin ya. Terus kemudian ada keinginan juga nih, punya anak, pengen berkeluarga, pengen berumah tangga gitu. Nah, dari Kim sendiri bagaimana tuh menyikapi hal itu? Menurut Kim gimana? Mungkin nggak gitu? Ya, dari Kimora sendiri untuk keinginan punya anak, iya, keinginan punya keluarga kecil, iya, dan Astungkara juga Tuhan merestui pada saat ini Kimora juga udah memiliki pasangan, udah memiliki satu putri kayak gitu. Jadi ya itu suatu semacam apa sih, bonus ya yang diberikan dan jalan Tuhan kayak gitu. Mungkin dari apa yang aku cita-citakan aku dan apa yang aku inginkan itu bisa aku wujudkan. Nah, itu dengan mulai perlahan-lahan sih juga kayak gitu kan. Dan juga aku sendiri tidak mau mengikut sertakan teman-teman komunitasku seperti aku kayak gitu. Karena orientasi seksual sendiri itu tidak bisa dipaksakan, Kak. Orientasi seksual itu berasal dari hatinya sendiri. Ketika teman-teman gay dituntut untuk menikah, belum tentu mereka bisa. Oh iya. Kayak gitu. Karena ketika teman-teman gay dituntut untuk nikah, mereka bakal ada penolakan dari hatinya, bakal menjadi suatu hal yang kurang baik pada dirinya kayak gitu. Ketika teman-teman gay dituntut untuk nikah kayak gitu, jadi biarkan aja kalau teman-teman gay kan ketertarikan secara emosional dan fisiknya itu pada sama gendernya kayak gitu, jenis kelamin yang sama kayak gitu. Jadi biarkan aja itu orientasinya mereka kayak gitu. Nah, ketika untuk lain hal dengan teman-teman yang biseksual, orientasi seksualnya biseksual, mereka ada ketertarikan secara fisik dan emosional kepada beberapa gender antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, mungkin seperti Kimora sendiri, Kimora orientasi seksualnya bisa dibilang biseksual kayak gitu, masih bisa berhubungan seksual dengan perempuan, bisa berhubungan seksual dengan laki-laki kayak gitu, karena masih ada ketertarikan secara fisik dan emosional kepada dua gender tersebut. Ya, artinya maaf, Ya, kalau misalnya Kim ketemu sama teman-teman gitu ya, terus orientasi seksualnya kan berbagai macam berbagai macam. Jadi ada nggak di antara teman-teman itu yang didahului oleh IMS dulu, infeksi menular seksual, kemudian dia mengidap HIV? Ada? Banyak dong. Biasanya dong. apa yang paling banyak? Biasanya Penyakit apa? Syfilis. Terus kencing nanah. Ya, GO. kencing nanah, GO. Ya, kemudian itu herpes enggak. Kalau yang Kimora dampingin, ada yang kamu Kimora dampingin aja kebanyakan dari syfilis sama GO, kencing nanahnya itu. Ya, mungkin banyak dari audiens ya belum tahu ya kenapa mesti dia herpes itu yang ada sariawan di kelaminnya. Oh, iya. Sariawan itu jelas ada tempat yang terbuka. Begitu terbuka seperti yang saya jelaskan tadi. Ada luka gitu ya, Dok ya? Ada luka. Itu luka tanpa dia ciuman keras juga udah muncul luka. Jadi luka-luka itu biasanya karena ada imunitas turun, capek mungkin. Setiap hari kamu bilang sampai 3 pasangan kayak gitu ya, 4 pasangan. Nah, itu akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Jadi mempermudah si virus herpes itu masuk. Itu sebetulnya ya. Kemudian setelah lama-kelamaan baru muncul. Kemudian kalau syfilis itu begini ya, dia tidak bergejala pada suatu masa. Ya, benar ya. Jadi tidak ada gejalanya sepanjang itu, tapi kenapa orang bisa kena? Nah, awalnya waktu dia terkena syfilis, dia akan mengalami suatu perlukaan. Perlukaan ini nggak sakit, nggak gatel, nggak sakit, dan selama 3 minggu dia mengidap di kelaminnya itu ada seperti itu, dia tidak akan merasa sakit sehingga dia melakukan hubungan seks aman-aman aja. Biasa aja. Nah, ini beresikonya sangat tinggi karena yang luka itu akan sembuh sendiri. Tanpa diobati dia akan sembuh sendiri. Kemudian masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua ini berapa bulan? Mungkin ada gejala mirip-mirip seperti gatel, alergi, kemudian ada kutil pada kelaminnya. Dan itu yang pembesaran kelenjar, dan itu dianggap juga biasa-biasa aja, padahal
si sifilis sudah beredar dalam tubuh. Dan itu pun biasanya resiko tinggi. Makanya kalau misalnya saya ketemu sama pasien dengan pasien Gejala hamil ya, seperti itu. gejala biasanya pasti kita cek juga HIV-nya, kemudian anti-HIV sama rapid test for syphilis. Jadi ada teman-temanmu yang seperti itu ya? Ada dok. Ya, jadi masih tetap dia bandel nggak pakai kondom Iya. atau masih? Iya masih dok. Tapi dia HIV negatif. HIV negatif dan ini sih HIV negatif dan ada juga kemarin temannya Kimora itu yang sudah beberapa kali Kimora rujuk ke layanan kesehatan, HIV-nya negatif, IMS-nya negatif, terus berkesinambungan kan setiap 3 bulan Kimora rujuk ke puskesmas, kalau negatif, terus pada saat terakhir Kimora rujuk HIV-nya positif. Padahal kondom sudah sempat Kimora stok, lalu berikan kondom, terus Kimora sampai cari tuh permasalahan di mana, kenapa kok bisa kamu HIV gitu. Akhirnya pertama dia nggak mau ngaku, akhirnya kedua ngaku dari pelanggan. Dia kan jual jasa dok, jual jasa. 5 pelanggannya pakai kondom. 1 pelanggan karena ganteng dok, katanya dok, ganteng, tipikalnya dia banget sehingga dia tidak bisa menggunakan kondom, dan dari situlah akhirnya Ya, jadi tetap perilaku ya. perilaku seksualnya. Ya, perilaku seksual dan tetap aja dia masih kehilangan kontrol diri ya. Kayak kamu mudah-mudahan tetap terkontrol ya, amin ya. Karena tetap harus seleksi dan lampunya harus hidup gitu ya. Nggak mau. Lampunya harus terang. Pakai senter. Enggak. Pakai lampu. Atau pernah nggak sih dulu pada saat itu tuh terus menemukan, wah ini bergejala nih, udah stop. Maaf saya nggak. Pokoknya gimana pertama? Nggak pernah, nggak pertanyaannya dia pernah nggak ketemu nggak kemudian orang untungnya tersebut nggak pernah. ganteng, Nggak pernah. orang itu ganteng terus dia ada kutil di kakinya terus kamu udah nggak jadi, pernah? Nggak pernah sih. Kalau ketemu gimana? Kalau ketemu ya tolak aja gitu. Ganteng loh. Walaupun ganteng. Mohon maaf kayak gitu. Mungkin dilihat dulu mungkin ya di kelaminnya ada apa dulu kayak gitu. Kalau misalnya harus dihindari semuanya. Kalau emang masih bisa ada yang ditutupin kayak gitu dilakukan. Ditutupin gimana tuh? Misalnya sekitar mungkin kalau semacam kutu bayur lagi. Kutu kleses, ya kutu kelamin. Kalau misal kutu kelamin kan masih nggak terlalu ini banget sih kak ya. Apa nggak terlalu apa? Kamu ngomong sama dokter kulit. Padahal itu bener-bener ya kalau menggigit mungkin katanya dok ya bisa digigit. Iya, Iya kan? Dia akan timbul dermatitis, bisa borok, bisa luka. Kalau HIV kan bisa menjadi infeksi yang berat bagi dirinya. Gimana menghindari itu aja. Agak bingung makanya Kimara belum pernah jangan sampai dan. Tapi jangan sampai ya. Pokoknya makanya Kimara harus seleksi dulu itu. Kalau emang benar, mungkin kalau semisal kalau emang benar dari kelaminnya ada, mungkin Kimara bakal ini. Iya, lebih baik stop aja dulu, biar aman juga bagi diri sendiri ya. Aman ya. Oke, wah seru banget nih obrolan kita pada hari ini. Kemudian saya tanya langsung deh untuk yang ke masyarakat nih, terutama ya Kimora sendiri kan sebagai konselor juga di yayasan dan juga di komunitas ya. Sejauh ini apa yang Kimora sudah lakukan untuk teman-teman kita yang ada di lapangan terutama? Oke, nah dari Kimora sendiri kan beberapa kali berjejaring dengan KPA ya, Komisi Penanggulangan AIDS, yang sini ada Kabupaten Badung, di Bali, di Provinsi Bali ada KPA masing-masing di daerah kabupaten kota. Kebetulan di Kabupaten Badung itu ada KPA Badung itu yang sering melakukan turun lapangan. Itu KPA Badung membuat nama KDPA, Kader Desa Peduli AIDS. Jadi ada kader-kader desa yang memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tentang informasi HIV kayak gitu. Dan juga pernah Kimora ikut gabung dengan KPA Badung untuk memberikan sosialisasi HIV/AIDS ini ke sekolah di daerah Badung ya. Kalau salah di SMP sama SMA daerah Badung kayak gitu. Jadi kita memberikan sosialisasi tentang pencegahan penularan kayak gitu. Apa itu HIV? Pokoknya HIV dasar lah kepada siswa-siswa di sekolah kayak gitu. Dan juga di KPA Badung sendiri itu udah keren banget itu untuk KDPA ada, KSPAN juga ada kayak gitu. Jadi kelompok-kelompok kader-kader lah udah ditempatkan di daerah-daerah tertentu kayak itu untuk memberikan sosialisasi yang tepat untuk lingkungan sekitarnya kayak gitu. Oke, ternyata sebenarnya pemerintah juga sudah mewadahi ya. Sudah. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman sudah bergejala atau memiliki risiko dari hubungan seksual yang
kurang baik Sehat. gitu ya, kurang sehat gitu ya. Mungkin kalau misalkan seperti itu bisa berkonsultasi ya, ataupun pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, utamanya di puskesmas juga sudah ini ya, sudah disediakan pelayanan itu gitu ya. Sudah ada mungkin ya dok ya untuk Semua puskesmas sudah ada ya cek HIV Iya, gitu ada. Dan Jadi pengobatan. biasanya nggih. mereka kalau sudah ada positif, terutama pada orang hamil, pasti akan dirujuk ke rumah sakit. Oh gitu, baru dirujuk ke rumah sakit Ya. ketika dia sudah positif. Dok, biasanya positif HIV/AIDS gitu ya? Penyakit kelamin dulu. Iya. Oh gitu. Kalau HIV/AIDS bisa mereka tanggulangi, tapi kalau misalnya dia bergejala berat, perlu obat-obatan, Iya. kita kan punya klinik kan. Kalau di Badung kita punya VCT, jadi ada klinik itu yang memang khusus penanganan terhadap penderita HIV/AIDS. Oh gitu. Kalau untuk mereka juga positif terhadap sifilis, mereka akan dikirim ke polinya saya, Poliklinik Kulit dan Kelamin. Oh gitu, baik. Dok, pasti banyak juga nih teman-teman sahabat ngopi yang bertanya-tanya, ketika misalkan seseorang sudah dideteksi dan positif HIV/AIDS, apa yang dilakukan, dok? Apa yang pertama kali dia lakukan? Apakah dia harus udah terbuka bagi atau bagaimana sih sebenarnya? Apa yang dilakukan, dok? Sebetulnya kalau dari pasien sendiri ya masalahnya, kalau kami dari dokter sih nggak masalah ya, apapun stadium mereka ya. Cuman dari pasien biasanya ada fase denial ya. Pertama pasti akan menolak. Iya. Saya enggak. Kemudian dia mencari kenapa sih saya seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami kepada masyarakat luas. Betul. Bahwa ibaratnya seperti ini. Ini kita punya rumah nih. Rumah kita udah kemasukan ular nih. Ular lagi ya. Iya. Ular. Kemudian kita nggak perlu tahu deh kayaknya. Kenapa sih bisa ular itu masuk dari mana? Tapi ini ular udah di depan mata. Iya. Gimana sih cara membunuhnya? Gimana caranya biar hilang aja? Itu sebetulnya yang dipahami ya. Jadi nggak usah lagi kita mencari, aduh siapa sih salah ini, siapa sih pasangan saya ini, mencari. Itu akan menguras tenagamu sehingga kamu akan menjadi lebih emosional, malah fase denial atau penolakan itu sangat lebih keras jadinya, dan itu akan menurunkan imunitas tubuh sehingga pada fase denial biasanya pasien itu akan merasakan lemah badannya luar biasa, sakit banget karena stresnya luar biasa. Ini yang harus dipahami. Jadi disitulah pendampingan dari seorang pada fase awal itu, pendampingan oleh seorang konselor ya di sini, dia yang akan mendampingi pada fase awal. Selebihnya adalah tugas kami dari para dokter untuk memberikan antiretrovirus ya. Jadi ARV ini sudah tersedia gratis di rumah sakit, di puskesmas juga sudah tersedia kan. Dulu agak susah ya waktu pandemi ya, agak sempat susah ya. Sekarang sudah bisa dan bisa sembuh sepanjang masa. Artinya bukan sembuh sepanjang masa ya. Fase di mana mereka setelah minum obat, jadi virus yang harusnya replikasi kemudian menghancurkan sel-sel lainnya itu bisa dihambat. Kalau misalnya virus itu terhambat, bahkan dia bisa lebih banyak jumlahnya leukositnya daripada virus, dia akan lebih bertahan. Jadi itu bisa dilihat dari kadar CD4. Jadi CD4 itu mungkin beberapa sudah tahu dari masyarakat luas bahwa ada suatu penanda marker ya yang ada pada sel limfosit kita, dia yang akan sebagai pertanda bahwa pasien itu sudah sembuh atau bukan sembuh, menurun kadar limfositnya, artinya dia makin jelek, artinya makin banyak jumlah CD4-nya yang terinfeksi. Kalau misalnya dia semakin baik, artinya dia semakin kualitas hidupnya semakin baik dan tidak mencegah untuk terjadinya AIDS. Itu yang diantisipasi sebenarnya, antisipasi CD4-nya ya dok ya. Berarti ketika seseorang itu terkena nih HIV/AIDS, yakinkan diri bahwa saya bisa bertahan gitu ya, melalui konselor-konselor tentunya yang akan mendampingi ya orang-orang tersebut, dan tidak lupa juga langkah selanjutnya adalah mencari pengobatan yang tepat ya, tergantung gejala yang dialami. Mungkin itu ya dok ya? Bukan gejala ya, artinya HIV itu kan suatu paketan ya. Jadi ketika mereka mendapatkan itu belum tentu bergejala. Oh, belum tentu bergejala. Jadi ketika kita lihat, biasanya dilihat dari kadar CD4-nya itu. Oh iya. Kalau misalnya dia mulai sudah menurun kurang dari 500 ya, 500 sampai 1600 sampai 2000 itu masuk kriteria normal. Tapi ketika telah terjadi penurunan, dia mulai mudah banget bersin-bersin, artinya kan udah kena virus influenza ya. Jadi mungkin dokter sudah mulai harus memberikan, paling tidak ketika dia terdiagnosis sebetulnya sudah mulai diberikan. CD4-nya itu hanya salah satu kriteria kita memperlihatkan bahwa keberhasilan treatment itu seperti apa.
itu sebetulnya. Yes, screeningnya berarti dokter. Yes. Dokter, satu lagi nih dok, mungkin kebanyakan juga teman-teman itu yang bergejala ataupun tidak bergejala dan sudah berisiko nih terhadap perilaku seksualnya, takut nih untuk pergi ke pelayanan kesehatan karena takut kalau misalkan nanti positif, akhirnya nanti dikunjungi oleh ini langsung diserbu gitu ya. Oh ini positif HIV, kemudian diumumkan di daerahnya, kemudian keluarganya tahu, pasti ketakutan-ketakutan itu ada ketika seseorang ingin memeriksakan diri gitu. Apa sebenarnya gimana sih dok di pelayanan kesehatan tuh ada privacy atau bagaimana nggak sih dok? Ya ini pentingnya buat masyarakat semua ya. Ketika seorang itu sudah infeksi menular seksual saja, ketika kita tahu bahwa ini arahnya mau ke mau ke HIV ya. Iya. Jadi kita memang punya suatu poliklinik. Poliklinik ini memang dari awal dia masuk itu semua pakai kode. Jadi tidak ada nama. Namanya si A nggak ada. Jadi kode, dan setelah mereka memeriksakan diri ke lab, hasilnya pun tidak boleh sembarangan dia melihat sendiri, enggak. Diberikan kepada dokternya. Jadi dokter itu yang akan berhak sebagai konselor. Jadi dia langsung mendampingi pada saat pemberitahuan bahwa dia terkena positif atau negatif. Dan di tempat saya kalau di IMS ya, jadi ketika pasien itu mendapatkan dia positif sifilis. Sifilis itu pun kita tidak samakan dengan pasien lain. Jadi kita berikan dia konseling. Ini seperti ini. Jadi kita berdua, nah itu catatannya ada. Anda bersedia nggak dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS? Karena dengan sifilis belum tentu dia tidak terkena kan. Dan saya sudah melakukan penelitian tentang kutil kelamin yang ada di poli saya, berapa orang yang terkena kutil kemudian HIV juga ada. Ya, jadi ini sangat meresahkan sebetulnya ya, karena masalah perilaku yang benar-benar yang merupakan hasrat orang ya, itu yang menjadi utama. Karena gini, baru saya dapat lihat di WHO bahwa dalam satu hari itu terdapat 1 juta orang yang terkena infeksi menular seksual. Jadi, satu hari itu dok, 1 juta orang. 1 juta orang. Bisa dibayangkan resiko untuk terjadinya ke HIV itu sangat tinggi. Jadi itu yang harus dipahami oleh masyarakat ya, perilakunya harus diperbaiki. Jadi benar-benar yang tadi pertanyaan tadi harus privacy banget. Jadi pendampingan sudah langsung diberikan pada saat orang tersebut terdiagnosis. Berarti kita tidak perlu khawatir ketika memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, identitas kita akan dibuka begitu saja ketika positif, tidak ya? Dijaga kerahasiaannya. Jadi nanti tergantung pasiennya, apakah dia mau dibuka kepada pasangannya, kepada keluarganya, itu nanti pasiennya. Oke. Ya. Terima kasih dokter. Terakhir ini untuk Kim. Kim, ada nggak sih teman-teman ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman nih yang ada di komunitasnya Kim sendiri atau teman-teman di luar sana yang masih belum terbuka terhadap dirinya, masih menutup diri bahwa dirinya penyuka sesama jenis gitu. Misalkan ada nggak sih pesan-pesan tertentu untuk mereka? Ya. Kalau dari Kimora sendiri sih untuk teman-teman komunitas, terutama teman-teman LGBTIQ kayak gitu ya. Apapun orientasi seksual kalian, apapun identitas gender kalian itu bebas, itu pilihan kalian, tapi terutama yang penting harus kalian ketahui adalah jaga perilaku seksual yang aman, selalu gunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual, dan jangan gonta-ganti pasangan sih kalau bisa, tapi agak susah sih ya kan teman-teman sendiri juga kan beberapa teman-teman sebagai penjual jasa kayak gitu, jadi mereka selalu pastinya bergonta-ganti pasangan. Yang Kimora terapkan hanyalah selalu pakai kondom aja, konsisten pakai kondom. Kalaupun kondom, karena di kami juga udah berikan stok kondom secara gratis dan juga pelumasnya secara gratis. Tapi kalau memang kalian kehabisan stok kondom, langsunglah beli ke tempat terdekat, pertokoan terdekat kayak gitu. Jangan sampai nggak pakai kondom. Siap. Pokoknya kalau bisa sih enggak, tapi kalau udah kebelet ya udah pakai kondom gitu ya istilahnya Kak Kim ya. Baik, terima kasih Kak Kim ya. Untuk dokter ada nggak sih pesan-pesan mungkin dokter untuk ya teman-teman yang penyintas ataupun ya kaum LGBT dan lain sebagainya, silakan. Jadi sebetulnya kalau kami dari dokter sangat berharap bahwa normalnya suatu penyakit itu terjadi kalau tidak ada host, agent, dan environment ya, jadi lingkungan. Jadi kalau misalnya kita sudah berhadapan dengan suatu hal yang menakutkan, ya sebaiknya kita
preventif ya, Iya. jadi cegah. Dicegah. Sekarang kan C-nya itu yang kondomnya itu yang dipakai, abstinennya jelas. Setiap ada satu pasangan ya sama. Jadi yang jelas kami bekerjanya sekarang lebih keras ke tidak ada kasus baru ya, seperti yang sekarang pemerintah ya. Rating 3-0. Nah, 3-0 ini untuk 2030 ya. Jadi pemerintah sudah mencanangkan bahwa yang pertama kita tidak ada kasus baru HIV ya, terdiagnosis tidak ada. Kemudian tidak adanya kematian akibat AIDS. Ya, yang ketiga ya jelas ada diskriminasi. Ya, jadi tidak ada diskriminasi. Jadi pada orang yang oke, kita ini udah HIV nih, kemudian kita Jauhi gitu. dia. Rangkul kayak dulu ada deh lagu Katon yang bagus banget itu tentang HIV AIDS ya. Saya jadi teringat, kamu ada ingat nggak? Ada lagunya. Yang mana tuh Dok? Yang mana? Ada judulnya apa ya? Yang ada apa sih? Nanti kita cari sama-sama ya. Bagus. Kalau denger lagu itu, bukan. Kalau denger lagu itu saya ngerasa bahwa oke, ini mereka itu tersiksa loh ya. Kemudian dia harus rangkul di bahumu gitu loh. Kamu harus ada di bahuku, kita jalan sama-sama kayak gitu. Bagus banget. Ya. Iya, terima kasih banyak Niki, Dokter. Iya. HIV ya. Oh iya. AIDS ya. AIDS ya. Iya betul, Hari AIDS sedunia. Ya, terima kasih banyak Niki, Dokter Ari dan juga Kimora yang sudah hadir dan mau sharing-sharing di podcast Ngopi. Jadi sahabat-sahabat Ngopi terbuka lagi ini pengetahuannya tentang HIV AIDS ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatannya ya, karena kita nggak bisa memastikan bahwa seseorang itu berperilaku seksual yang sehat ya. Pasti ada saja di lingkungan kita, di daerah kita yang berperilaku seksual yang tidak sehat. Moga-moga ini menjadi pengetahuan yang baru bagi mereka, bagaimana cara mencegah, tidak hanya mencegah tapi bagaimana juga caranya mengobati gitu ya. Dan jangan lupa ada komunitas yang akan selalu mensupport, yang akan selalu mengkonseling. Kalau misalkan mau butuh informasi-informasi kan bisa di komunitas ya. Jadi di sana mungkin merasa bahwa kita ini sama, kita ini saudara, jadi tidak ada diskriminasi, kemudian tidak merasa rendah diri juga ketika hal itu terjadi kepada diri kita ataupun di keluarga kita. Terima kasih banyak Niki, sekali lagi sudah kedatang dan sudah mau berbagi informasi. Kak Kim juga, senang sekali ketemu Kak Kim. Iya, salam buat, iya cantik banget, saya jadi kalah saing. Iya, salam buat komunitasnya. Ya, mudah-mudahan tetap sehat dan juga tetap mengedukasi ya untuk teman-teman kita yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, sahabat Ngopi, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Kimora dan juga Dokter Ari. Mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS. Akhir kata, satukan langkah cegah HIV, semua setara, akhiri AIDS. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Sampai jumpa di podcast Ngopi selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.